Kenapa? Karena semua pebisnis besar pernah pecah. Oke? Jadi, kalau bulan ini kita sedang merasa pecah, berarti kita sedang berada di tahap penting pertumbuhan. Ya, kalau kita sedang berasa pecah, maka berarti kita sedang berada di tahap penting pertumbuhan, teman-teman. Ya, yang konsul sama saya, Teh, aku ngerasa gini, aku ngerasa gini, aku ngerasa gini. Saya bilang gini, good. Itu berarti teman-teman bekerja. Itu berarti teman-teman bertumbuh. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak pernah merasa ditolak, berarti kita tidak pernah prospek, ya, kita berarti tidak pernah mengundang, gitu teman-teman. Oke, ingat ya, berarti kita sedang di tahap penting pertumbuhan. Nah, oke, kemudian yang kedua, kintsugi itu ya pertama pecah, ya kan, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu dikumpulkan, ya, semua pecahannya itu dikumpulkan satu persatu. Ya, dikumpulkan yang besar, pecahan yang besar dikumpulkan, pecahan yang kecil-kecil dikumpulkan, terus dikumpulkan, ya. Semua pecahannya itu dikumpulkan satu persatu, bukan disangkal dan dibuang. Dan begitulah kita di bisnis ini, teman-teman. Ya, begitulah kita di bisnis ini, ya, ketika kita mengalami proses. Oh, saya belum berhasil mengundang. Oh, saya udah ngundang. Saya udah ngundang Teh 40 orang saya undang. Tapi nggak berhasil saya mengundang mereka ke expo. Nggak berhasil saya mengundang ke event. Nah, itu adalah sebuah pecahan, teman-teman. Sebuah pecahan yang harus kita apakan? Yang pertama adalah kita harus evaluasi. Oke? Kita harus evaluasi tanpa menyalahkan diri. Memang bisnis ini bukan bisnis saya. Siapa yang begitu? Ya, bukan bisnis saya. Saya cuma ibu rumah tangga. Atau mungkin kemudian kita mendrama, ya, berdrama queen, enggak ya. Kita evaluasi tanpa menyalahkan diri. Oke, baik, kita evaluasi, ya, evaluasi. Kira-kira kenapa ya? Saya kok udah undang 40 orang, tapi saya belum berhasil, gitu ya. Saya belum berhasil ngundangnya. Kenapa nih? Gitu ya, kenapa nih? Tanyalah sama coachnya, coach. Saya tuh udah ngundang loh, coach. Nih saya udah ngundang 40 orang, tapi saya nggak bisa ngundang mereka gitu. Dan setiap event mereka tuh cuma baca doang, mereka cuma bilang terima kasih ya infonya, gitu ya. Terus kemudian nggak ada juga yang mereka masuk. Terus kemudian ketika mereka masuk pun mereka nggak sampai selesai. Nah, berarti apa yang harus dilakukan nih teman-teman? Yang teman-teman harus lakukan adalah evaluasi dan konsultasi. Tanya sama coachnya. Ya, nanti coach akan bantu membimbing kita, teman-teman. Ya, coach itu, pelatih itu, dia akan melihat disebutnya tuh blind spot, ya, blind spotnya kita, titik buta kita yang mungkin kita nggak lihat, tapi coach kita bisa lihat. Nanti diarahkan, gitu ya. Kemudian diperbaiki. Kalau terjadi pecah lagi, dievaluasi, dikonsultasi, diperbaiki, begitu terus, oke? Jadi yang pertama adalah evaluasi tanpa menyalahkan diri, oke ya. Kemudian yang kedua itu adalah jujur. Jujur nih sama diri kita sendiri. Apa ya yang belum konsisten? Nah, apa ya yang belum kita lakukan dengan konsisten, teman-teman? Nah, iya nih, ternyata saya jalanin bisnis IO Pro-nya masih suka-suka, ya, melakukannya dengan spare time, kalau saya bilang, ya, melakukannya dengan spare time, bukan dengan part time. Saya paham, mungkin teman-teman semua pasti punya banyak sekali kegiatan, gitu, punya banyak sekali kegiatan, punya banyak sekali aktivitas, tapi yang perlu kita lakukan adalah ketika kita melakukannya secara part time boleh, tapi
full commitment. Ya, ketika misalnya nih saya part time nih kerja jadi pencuci piring di restoran. Ya, kemudian saya datangnya itu sesuka-suka saya. Ya, kadang saya datang jam 8 sampai jam 10. Aduh maaf ya, anak saya sakit, jadi saya hari ini nggak masuk gitu ya. Terus kemudian, besoknya saya datang jam 5. Aduh maaf ya gitu ya. Tadi saya ada acara gitu kan, jadi baru bisa datangnya jam 5. Kemudian besoknya lagi, saya bisa datangnya baru jam 9 malam misalnya. Kira-kira bakalan diapain tuh sama si pemilik resto? Ya, ini nggak komitmen gitu kan, pecat aja gitu ya. Nah, gambarannya kayak gitu teman-teman. Yang namanya part time itu kita punya waktu. Ya, kita tuh punya waktu. Mungkin kalau di sini kan memang waktunya kita fleksibel. Ya, tapi kita tuh komitmen. Oke, saya punya komitmen nih, jalankan bisnis Ayo Pro kita 2 jam atau 3 jam aja per hari. Maka lihat komitmen, apakah saya hari ini sudah menjalankan bisnis saya? Ya, sesuai dengan yang saya buat komitmennya gitu. Oke? Jadi part time boleh tapi full komitmen. Ya. Kemudian yang ketiga apa yang bisa diperbaiki? Oke ya. Jadi mindsetnya adalah apa yang bisa diperbaiki, bukan disesali. Nangkep ya. Apa yang bisa diperbaiki bukan disesali, teman-teman ya. Oke. Misalnya nih, saya ketemu sama si aduh padahal dia teh bagus banget sebenarnya, tapi saya nggak tepat gitu ya, nggak tepat untuk cara pendekatan saya ke dia. Itu oke, teman-teman, it's okay. Lepaskan ya, dilapangkan gitu kan. Kemudian berpikirnya oke, dalam waktu 3 hari ini ya, 3 hari ini kita masih punya waktu 3 hari, 29, 30, 31, apa yang bisa kita lakukan? Gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, saya punya waktu 10 menit lagi. Yang ketiga ya, setelah kita mengumpulkan ya kan, kemudian kita menyatukan. Nah, ini kan tadi dikumpulkan ya, jadi pecah realita, kemudian dikumpulkan, dan kemudian yang ketiga adalah disatukan dengan emas. Nah, emas ini apa? Emas ini adalah value dan growth ya, nilai dan pertumbuhan yang bisa kita punya dari semua retakan yang kita alami, teman-teman. Ya, nilai dan pertumbuhan yang kita alami. Ya, emas itu bisa berupa ilmu. Ya, ketika nih misalnya teman-teman mengulang lagi konkol, kemarin saya mau belajar cara follow up. Ya, kemarin kita belajar tuh cara follow up. Ternyata saya kurangnya di sini nih, gitu ya. Jadi kita akhirnya dapat ilmu, teman-teman. Kemudian kita dapat mentoring. Di bisnis kita alhamdulillah kita di mentoring. Ya, kita nggak didiemin tuh begitu aja cari-cari sendiri. Enggak, kita di mentoring. Ada coach yang nunjukin blind spotnya kita. Ya, kemudian emas itu bisa berupa komunitas. Kita ada di komunitas Ayo Pro yang terus bersemangat, terus positif, ya, dan itu adalah emasnya. Ya, dan kemudian emas itu juga bisa berarti niat kita yang kembali kita luruskan. Yang mungkin tadinya kita cuma berpikir duit misalnya gitu kan, uang, atau kita cuma berpikir tentang diri kita akan jadi begini, diri kita akan jadi begini. Nah, kita kemudian mungkin ini adalah saatnya ya, saya kembali meluruskan ya, saya kembali meluruskan niat kita bahwa di bisnis Ayo Pro, ketika saya menjalankan bisnis Ayo Pro, fokus saya adalah bagaimana Ayo Pro ini bisa menjadi solusi. Ya, bisa menjadi solusi buat orang lain. Entah itu solusi kesehatan atau solusi keuangannya. Gitu ya, seperti itu. Jadi niatnya kita kembali diluruskan. Oke, kemudian yang berikutnya, emas ini bisa juga berarti tujuan yang lebih besar. Ya, kalau misalnya kita cuma berpikir cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya,
Maka ketika kita mungkin ditolak, mungkin kita tidak berhasil closing, atau mungkin teman-teman merasanya kayak kok saya malah jadi kayak dijauhin ya, misalnya gitu ya, maka kita kembali dengan tujuan yang lebih besar. Kalau saya di awal-awal dulu teman-teman, ya saya menjalankan bisnis ini sudah 14 tahun ini sudah tahun yang ke-15. Kalau saya di awal-awal dulu, saya menyerah ketika saya ditolak orang, ketika saya kemudian merasa gitu ya, saya pernah ngerasa waktu itu saya pergi prospek gitu ya, terus kemudian kalau dulu kan zaman dulu mah nggak ada onlinean ya, saya offline semua gitu kan, kemudian saya pergi prospek dan kemudian pada saat itu ditolak gitu ya, saya tuh jalan naik motor terus kemudian hujan. Udah kayak drama Korea ya, drama India kalau hujan itu kan, udah kayak hujan, terus kemudian saya tuh di motor itu mikir, ya Allah kok gini banget sih, saya nggak jalanin bisnis ini juga saya bisa hidup gitu. Wah itu rasanya tuh nggak enak, nggak nyaman banget di sini loh teman-teman ya. Tapi kalau ada yang kayak gitu nih teman-teman, ada rasa kayak gitu, oke, didiamkan dulu, bismillah, kembali lagi kepada tujuan kita yang lebih besar. Ya, teman-teman punya tujuan yang lebih besar apa gitu ya. Nah, kalau saya dulu berhenti ketika saya ya mengalami berbagai macam tantangan itu, maka saya tidak menjalani kehidupan saya saat ini teman-teman. Nah gitu ya, jadi ingat tujuan yang lebih besar untuk keluarga, untuk ibadah, untuk legacy ini apa yang bisa kita wariskan ya. Jadi kita tidak menutup luka dengan ego ya, kita tidak menutup luka kita dengan ego, tapi dengan emas bernama kesadaran dan komitmen. Oke? Nah, oke ya. Kemudian yang keempat, ketika kita itu berhasil menjadi sebuah karya seni, maka dia menjadi karya seni yang unik, teman-teman. Karena setiap keramik itu pecahannya nggak mungkin sama. Betul ya? Maka setiap karya kintsugi dia menjadi karya yang unik. Nah, setiap orang berbeda jalannya. Ya, setiap orang berbeda jalannya. Hasil kintsugi itu nggak ada yang sama. Setiap kita punya kisah yang berbeda-beda. Dan setiap kita menghidupi kisah kita sendiri. Ya, kalau teman-teman lihat banyak sekali coach-coach yang mungkin ngisi konkol gitu ya. Kita semua berada dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita semua punya kisah yang berbeda-beda. Nah, suatu saat teman-teman akan mengisi konkol, ya, mengisi sebuah event dengan bercerita tentang kisah teman-teman sendiri. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kuat gitu ya di edukasi, ada yang kuat di hubungan personal, tapi semua orang punya potensi dan nilai. Setiap bunga punya waktunya untuk berkembang, teman-teman. Oke, ya. Oke, nah sekarang teman-teman coba nih ya, ini di screenshot nanti jadi refleksi kita. Ya, tulis dan jawab. 1, retakan apa yang Anda rasakan di bulan ini? Oke, ini adalah buat evaluasi, buat kita jujur. Ya, mungkin ketidakberhasilan, mungkin rasa takut, mungkin malas ya, mungkin distraksi teman-teman ya. Kemudian yang kedua, emas apa yang sebenarnya sedang Allah titipkan? Nah, ya, emas apa yang sebenarnya sedang Allah titipkan? Pelajaran, skill, kesabaran, keberanian, disiplin. Ini contoh ya, teman-teman boleh menjawabnya sendiri. Kemudian yang ketiga, garis emas apa yang mau teman-teman tarik di sisa 3 hari ini? Di sisa 3 hari ini dan di bulan depan. Karena ketika kita menyelesaikan month-end ini ya, akhir bulan ini dengan kuat, maka kita akan menyelesaikan dengan kuat, memulai dengan kuat di bulan depan. Ya, tindakan konsisten apa yang mau teman-teman lakukan di sisa 3 hari ini? Ya, nah teman-teman, ini
saya menutup slide saya dengan satu quotes dari Thomas Alva Edison. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Saya itu bukannya gagal, saya itu bukannya tidak berhasil, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja. Thomas Alva Edison ini dikenal sebagai salah satu penemu yang paling banyak temuannya, teman-teman. Paling banyak patennya. Ya, Thomas Alva Edison ini. Dan ketika beliau itu menemukan lampu itu tidak berhasil lagi, nemuin tidak berhasil lagi, gitu ya, seperti itu. Tapi dia bilang, oh saya bukannya nggak berhasil, saya bukannya gagal, ya saya bukannya nggak berhasil, tapi ternyata ada 10.000 cara yang tidak berhasil. Nah, bagi teman-teman semua saat ini, berarti apa yang harus kita lakukan? 3 hari ini, 28 hari ya, 28 hari berarti 28 hari yang lalu mungkin kita melakukan cara yang belum berhasil. Ya, kita menemukan cara-cara yang belum berhasil di 28 hari yang lalu. Tetapi kita masih punya 3 hari untuk menutup target kita, teman-teman. Ya, oke, mungkin itu saja teman-teman. Ya, semoga teman-teman semua diberikan keberkahan, kemudahan, ya, dan diberikan kemulusan jalannya oleh Allah dimanapun teman-teman berada. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.